Here are the living three personalities of the heavenly trio, in which every soul repenting of their sins, receiving Christ by a living faith, to them who are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Hello everyone, kita mau belajar tentang The Heavenly Trio yang kita bisa baca di buku Evangelism. Dan The Heavenly Trio ini banyak orang gunakan sebagai bukti bahwa ada 3 persons of the Godhead di surga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karena kutipan inilah banyak mengambil kesimpulan bahwa Miss White mengajarkan Trinitas. Jadi untuk kita bisa tahu apakah memang demikian, apakah dia ajarkan Trinitas atau tidak, kita mau lihat kutipan atau kita mau lihat apa yang dia ajarkan dengan membandingkan dia punya tulisan-tulisan untuk kita bisa tahu apa sebenarnya yang dia maksudkan waktu dia tulis kutipan di Evangelism ini mengenai The Heavenly Trio. Jadi kita lihat dulu dia punya latar belakang. Di Selected Messages dia bilang, saya diinstruksikan untuk berbicara dengan plainly. Artinya dia diinstruksikan untuk bilang ini. Dan inilah yang diinstruksikan kepada Miss White, hadapilah itu. Itu yang diucapkan kepada Miss White, hadapi itu. Hadapi itu dengan tegas dan tanpa ditunda. Pertanyaannya, apa itu yang harus dihadapi? Itu yang harus dihadapi kita bisa temukan di buku The Living Temple yang ditulis oleh John Harvey Kellogg. Dan di dalam buku itu yang harus dihadapi adalah the alpha of deadly heresies, atau awal daripada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang di-establish sebagai kebenaran, dan ajaran-ajaran ini mematikan. Dan kalau orang-orang tidak menghiraukan amaran Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka, omeganya akan diterima juga. Dan omega itu adalah akhir. The omega itu akan terjadi di akhir zaman. Dan ajaran ini awalnya di zaman Mrs. White. Orang-orang yang akan menerima ini deadly heresies ini di akhir zaman adalah orang-orang yang tidak menghiraukan amaran yang Tuhan sudah berikan mengenai ajaran ini. Jadi sementara pada umumnya banyak orang mengetahui bahwa Kellogg itu percaya dan ajarkan doktrin pantheism, di mana God itu berada di setiap benda di semesta alam. Namun banyak tidak mengetahui bahwa dia pun percaya dan ajarkan doktrin Trinitas. Dan Mrs. White mau menghadapi hal ini dan membuktikan kesalahan dari ajaran Trinitas ini yang tidak sesuai dengan apa yang Mrs. White, dan kalau saya bilang Miss White, gereja Seventh-day Adventist Church di zaman dia mau buktikan bahwa ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran yang dipercaya oleh gereja Tuhan. Yang diajarkan oleh Kellogg yaitu ada God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Kutipan ini kita bisa lihat di surat yang ditulis oleh A.G. Daniels kepada Willie White, anaknya Miss White. Dikatakan dia, John Harvey Kellogg, mengatakan bahwa dia punya pandangan yang dulu itu mengenai Trinitas menghalang-halang dia untuk membuat pernyataan yang benar. Jadi dulu dia nggak bisa lihat kebenaran daripada Trinitas. Tetapi dalam jangka waktu yang sangat singkat, dia sekarang percaya Trinitas. Dan yang tadinya menghalang-halang dia untuk nggak bisa melihatnya, dia sekarang sudah bisa melihatnya karena dia sekarang percaya doktrin Trinitas. Dia bilang kepada saya inilah A.G. Daniels. Jadi Kellogg bilang kepada Daniels bahwa dia sekarang percaya di dalam God the Father, God the Son, dengan God the Holy Ghost. Jadi ajaran inilah yang Miss White harus hadapi. Dia harus mengonfrontasi dan harus dihadapinya dengan tegas dan tanpa delay atau tunda-tunda. Ialah ajaran yang diajarkan oleh Kellogg dan dianjurkan dan ditulis ajaran itu di buku The Living Temple. Di buku Evangelism kita lihat Miss White diinstruksikan untuk mengatakan bahwa opinions atau pendapat-pendapat daripada mereka yang mau mencari ide-ide advanced scientific, artinya hal-hal ilmiah, artinya mereka mau mengerti hal ini dari sudut pandangan hal-hal ilmiah, nggak boleh dipercaya. Jadi ajaran-ajaran ini adalah advanced scientific ideas yang nggak boleh dipercaya. Dan mereka punya ajaran ini seperti demikian. Bapa itu seperti terang yang tidak kelihatan, anak itu seperti terang, dan Roh Kudus itu adalah terang yang menyinari. Lalu Bapa itu seperti embun, uap yang tidak kelihatan, anak itu seperti embun yang kelihatan yang indah,
Dan Roh Kudus itu seperti embun yang jatuh ke bumi. Lalu dikatakan lagi, Bapa itu seperti uap yang tidak kelihatan, Anak itu seperti gumpalan awan, dan Roh itu seperti hujan yang jatuh dan menyegarkan. The idea of the Trinity is one that most Christians believe in. In fact, it came about the 3rd or 4th century. In fact, the word Trinity comes from the Latin word Trinitas. And the idea is that you have God, but then God has 3 other attributes. You have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. One of the best ways that I like to explain what the Trinity is through the example of an egg. I don't know about you, but I love eating eggs, and I want to assure you that none of these eggs were ever harmed during this production. Okay? I have this egg in my hand, and when you take a look at the egg, it's an egg. But if you were to crack open an egg, there's a couple elements that you're going to find. One is that there is an egg yolk. There's what you call the egg white, and then there's a shell. There's 3 different parts to an egg, but yet it's still an egg. And that's kind of the same idea with the idea of who God is. Even though there is just one God, there are 3 attributes of God. God the Father, the guy who lives up in heaven. God the Son, Jesus Christ, who came here on this earth to help people understand who God really is. And then you have God the Holy Spirit. In fact, Jesus talks about the Holy Spirit right before he leaves from the earth and goes to heaven. And he says, don't worry, don't be worried, I'm going to send you the Comforter, also called the Holy Spirit. There's 3 parts to God, but there's still just one God. Lalu Miss White lanjut lagi, semua representation daripada spiritualistic ini atau advanced scientific ideas adalah nothingness, nggak ada artinya. Ajaran ini imperfect, untrue, tidak benar. Ajaran ini melemahkan dan malahan diminish atau menghilangkan atau merendahkan keagungan daripada Bapa, dan kata majesty ini huruf besar artinya ini adalah title. Kita cari tahu nanti ini ngomong tentang siapa. Siapa yang dilemahkan dan direndahkan keagungannya, dimana ajaran ini membuat the majesty ini weaken dengan diminish, sementara majesty ini nggak bisa disamakan dengan hal-hal dunia. Siapa majesty? God. God tidak bisa dibandingkan dengan benda-benda yang tangannya ciptakan. Inilah hal-hal atau benda-benda dunia khususnya sudah menerima kutukan daripada Tuhan karena dosa-dosa manusia. Dan siapa majesty yang adalah God? The Father, Bapa. Jadi Miss White bilang Bapa yang adalah God, yang adalah majesty, dibandingkan dengan God the Father, God the Son, dengan God the Holy Ghost. Jadi ajaran scientific ideas ini bilang bahwa ada satu God, dan satu God ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Miss White bilang bahwa ada satu God, betul. Dan God itu adalah Bapa. Dan dia, God yang adalah Bapa ini, di ajaran Trinitas dibandingkan dengan hal-hal yang dia ciptakan. Jadi ada satu God yang adalah Bapa, sementara ajaran ini mengajarkan bahwa ada satu God yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Bapa nggak bisa dibandingkan atau dijelaskan dengan hal-hal di dunia ini. Jadi advanced scientific ideas ini mengajarkan bahwa God yang adalah Father, Son dengan Spirit. Father itu seperti terang, embun, dan uap yang tidak kelihatan. Anak ini seperti terang, embun, dan gumpalan awan, dan Roh ini seperti terang yang menyinari, embun yang jatuh ke bumi, dan hujan yang jatuh dan menyegarkan di bumi ini. Sementara Miss White bilang majesty yang adalah God, yang adalah Father, nggak bisa dibandingkan dengan hal-hal dunia. Jadi Miss White mengajarkan bahwa cuma ada satu God, the Father. Sementara ajaran ini mengajarkan bahwa ada satu God yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pertanyaannya, Mrs. White mendapatkan kutipan ini dari mana? Dari mana dia ambil kutipan ini? Kita baca di buku The Higher Christian Life yang ditulis oleh William Edwin Boardman. Kita baca di sini dia katakan dia mau menjelaskan hubungan the persons atau individuals jamak daripada Holy Trinity. Jadi dia mau kasih tunjuk hubungan satu dengan lain daripada ajaran Trinitas ini antara 3 persons ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kutipannya lanjut, the Father is as the light, the Son as the light, Spirit the light shed abroad. Jadi kita bisa lihat bahwa kutipan yang Miss White kutip di bukunya, dia ambil
dari buku The Higher Christian Life yang ditulis oleh William Boardman. Dan kalau kita tahu siapa William Boardman, dia terlibat dan adalah salah satu pelopor daripada gerakan Roh Kudus atau gerakan Pentecostalism yang adalah gerakan karismatik. Dan dia punya ajaran di dalam bukunya itulah yang dikutip Miss White yang dibilang ini semua adalah untrue, imperfect, dan nothingness dan gak boleh dipercaya. Dan ajaran ini di zaman dia sudah mulai diterima di dalam gereja Advent di Battle Creek. Dan oleh sebab itu Miss White harus menghadapinya dan menunjukkan apa yang diajarkan oleh Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus mengenai kebenaran tentang God, yaitu Bapa, yang sekarang sudah masuk ke dalam gereja di Battle Creek yang menjelaskan bahwa God itu terdiri dari 3 persons. Sementara Miss White bilang tadi bahwa God itu adalah Father, 1 person. Dan kalau kita lihat mengenai ajaran Trinitas ini, ada pecahan daripada ajaran Trinitas yang mirip daripada ajaran Trinitas walaupun bukan. Dan kita bisa lihat itu di buku For Us and For Our Salvation yang ditulis oleh Stephen Nichols, di mana dia bilang bahwa ada ajaran yang namanya modalism, dan modalism ini adalah ajaran yang heretical. Artinya mereka bilang ini nggak sesuai dengan ajaran Katolik karena dia menyangkal kepribadian masing-masing daripada Trinitas. Sementara Trinitas mengajarkan ada God the Father, individual tertentu, God the Son, individual tertentu, dan God the Holy Spirit, individual tertentu. Modalism ini mengajarkan bahwa ada satu God yang mengungkapkan dirinya kadang-kadang sebagai Bapa, kadang-kadang sebagai Anak, dan kadang-kadang sebagai Roh Kudus. Artinya nggak ada 3 individual yang masing-masing adalah individual tertentu, di mana ada 3 individual, tetapi God ini yang hanya satu, dia mengungkapkan atau cara mengungkapkannya ialah kadang-kadang sebagai Bapa, sebagai Anak, dan kadang-kadang sebagai Roh Kudus. Dan itu adalah modalism. Jadi cuma ada satu God, tapi ada 3 cara untuk mengungkapkannya. Dan ini 3 ini bukan 3 persons yang berbeda, ajaran modalism. Sementara ajaran Trinitas mengajarkan bahwa ada 3 persons yang berbeda. Jadi ada 3 literal persons, ada 3 literal individuals. Sementara modalism ini nggak ada 3 itu. Ada satu God yang mengungkapkan dirinya dengan 3 cara pengungkapan. Dan ini ajaran adalah ajaran yang ditolak oleh ajaran doktrin Trinitas karena katanya ini adalah heretical. Ada ajaran lain juga yang pecahan daripada Trinitas yang juga dibilang heretical oleh gereja Katolik. Ajaran ini namanya partialism, di mana ada 3 members daripada Trinitas, memang ada 3, mirip dengan Trinitas, tapi 3 ini adalah 3 bagian daripada God itu. Jadi ada satu God yang terdiri dari 3 bagian, dan 3 bagian ini membuat satu God itu. Sementara Trinitas ada satu God yang mana God the Father 1, God the Son 2, dan God the Holy Spirit 3. Dan itu bukan 3 bagian daripada God, tetapi 3 distinct persons. Sementara partialism mengajarkan bahwa satu God yang terdiri dari 3 bagian. Di partialism ini mirip Trinitas tapi beda. Walaupun ada 3, ini adalah 3 bagian. Jadi contohnya adalah lautan Atlantik, bilanglah ada 100% air di lautan itu. Dan lautan Pasifik ada 100% air di lautan Pasifik itu. Tetapi lautan Atlantik ini bukan 100% air di seluruh dunia. Walaupun dia 100% di lautan Atlantik dan Pacific Ocean punya air pun 100% di Pacific Ocean, tapi bukan 100% dari seluruh air di dunia. Dan kalau digabung seluruh airnya di dunia, itulah 100% airnya. Demikian juga ajaran partialism, di mana masing-masing itu 100%, tetapi nggak bisa dibilang 100% God, kecuali 3-3-nya digabung. Sementara Trinitas mengajarkan masing-masing God, dan bukan bagian daripada God. 3 distinct persons, itu Trinitas. Saya mau ulang lagi, Trinitas mengajarkan ada 3 individuals atau persons yang masing-masing beda dari yang lain. Atau one God, yet 3 distinct persons. Itu yang membedakan ajaran Trinitas dari modalism dengan partialism. Dan inilah yang harus dihadapi oleh Miss White. Lalu setelah William Boardman bilang tentang dia punya ajaran di bukunya yang
membandingkan God dengan terang, embun, dan uap, Anak dan Roh Kudus juga demikian. Dia klarifikasi apa yang dia maksudkan supaya orang tidak salah mengerti bahwa dia mengajarkan modalism atau partialism. Lalu dia bilang, the Father, Bapa adalah all the fullness of the Godhead invisible. The Son, Anak adalah all the fullness of the Godhead manifested, mengungkapkan. Dan Spirit adalah all the fullness of the Godhead making manifest. Dan setelah dia mengklarifikasi apa yang dia maksudkan dengan apa yang dia baru tulis tadi, dia lanjut. The persons atau individualsnya bukan offices atau partialism, bukan bagian daripada God, dan bukan modes of revelation, bukan modalism, di mana tiga itu adalah hanya cara pengungkapannya. Tetapi dia bilang, tiga persons itu adalah jamak atau distinct persons daripada the living God. Atau ada tiga persons, dan tiga persons ini adalah tiga persons daripada satu God itu. Atau ada satu God, dan satu God ini di dalam tiga persons yang distinct, yang berbeda. Jadi dia mau jelaskan, dia mau klarifikasi bahwa dia nggak ajarkan modalism, dia nggak ajarkan partialism. Inilah ajaran Trinitas. Ini yang diajarkan oleh William Boardman dalam buku The Higher Christian Life-nya. Jadi sekali lagi, dia ajarkan ada tiga living persons, jamak daripada persons yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi walaupun ada tiga persons yang masing-masing God, cuma ada satu God, di mana satu God ini berada di dalam tiga-tiga itu, sehingga tiga-tiga dikatakan God. Itu ajaran Trinitas. Jadi kalau mau bilang tentang God, God itu sebenarnya bukan siapa, tapi God itu apa. Dan apa itu berada di dalam siapa. Apa itu berada di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga masing-masing God, karena masing-masing memiliki apa yang adalah God itu di dalam mereka. Ini adalah ajaran Trinitas. Sekarang Miss White mau jelaskan apa yang kita percaya dan diajarkan oleh Miss White. What we believe. Sekarang mau menjelaskan apa yang kita sebagai gereja percaya dan ajarkan. Dia bilang, the Father, Bapa, is all the fullness of the Godhead bodily. Bodily artinya Bapa lah God itu. Bukan satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah all the fullness of the Godhead. Dengan kata lain, God adalah Bapa. Bapa nggak kelihatan, dan Bapa itu tidak kelihatan, tapi tidak kelihatannya atau invisible kepada mortal sight. Dan kalau kita tahu arti mortal ialah orang yang tubuhnya bisa mati. Karena lawan daripada mortal ialah immortal. Dan di 1 Korintus 15 ayat 53 kita tahu bahwa waktu Tuhan datang nanti di awan-awan, orang-orang yang diangkat nanti ke awan-awan, hidup-hidup atau setelah dibangkitkan, tubuh mereka akan dirubahkan dari mortal menjadi immortality. Dan God ini invisible kepada mortal, bukan kepada orang yang tubuhnya sudah memiliki immortality. Jadi God itu bukan seperti angin yang nggak pernah kelihatan. Dia nggak bisa kelihatannya karena manusia berdosanya. Mortal. Jadi itulah God. God adalah Bapa, bukan God di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang Miss White mau jelaskan mengenai apa yang Adventist percaya di zamannya Miss White. Dan ajaran daripada Trinitas ini sudah masuk merembet ke gereja dan akan diterima di akhir zaman bagi orang yang tidak menghiraukan amaran Tuhan. Lalu dia lanjut tentang anak. Anak adalah is all the fullness of the Godhead manifested. Jadi kenapa anak is all the fullness of the Godhead? Kita akan lihat nanti. Karena anak adalah the express image daripada person Bapanya. Apa artinya express image daripada Bapa punya person? Kalau kita lihat di Alkitab ada beberapa version saya bandingkan di sini. Kalau ESV version dia bilang the very image daripada substance-nya Bapa. BBE the true image daripada substance-nya Bapa. BSB representation yang sempurna, yang lengkap, yang persis daripada nature-nya Bapa. ESV exact imprint. Jadi kalau saya punya jari saya tindis ke kertas, sidik jarinya kelihatan persis. Itu dia punya imprint. Dan Tuhan Yesus adalah exact imprint daripada nature Bapanya. RV, the very image daripada substance Bapanya. NIV, exact representation daripada being Bapanya.
Kalau kita ke King James Version, the express image daripada person Bapanya. Jadi Tuhan Yesus itu punya substance, punya nature 100% sama dengan Bapa. Tanyanya, kenapa? Karena dia anaknya Bapa. Jadi kalau anak adalah anaknya Bapa, tentu saja anaknya akan sama nature-nya, substance-nya dengan Bapanya. Walaupun anak bukan Bapa. Sama dengan Adam dan Hawa. Waktu mereka diciptakan, Adam dibentuk dari debu, dan Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa itu memiliki substance-nya Adam karena Adam punya bagian tubuh itulah yang diambil dari Adam untuk membentuk Hawa. Sehingga Hawa punya substance atau dia punya nature sama dengan Adam. Exact representation, the very image daripada substance-nya. Makanya di Kejadian 5 ayat 1 dan 2, waktu Tuhan menciptakan mereka, Tuhan memanggil mereka Adam. Karena Adam artinya mankind, manusia. Itu nature, substance daripada Adam dan Hawa. Kalau nama mereka adalah Adam dan Hawa, tapi substance atau nature Adam dan Hawa adalah Adam. Itu sebabnya dibilang Adam. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar anaknya Bapa. Dan karena dia benar-benar anaknya Bapa, makanya dia memiliki image daripada substance Bapanya. Dia memiliki representation yang exact daripada nature-nya Bapa. Dia adalah express image daripada Bapa punya person. Dan Bapa itu Bapa karena all the fullness of the Godhead. God yang adalah Bapa adalah God karena all the fullness of the Godhead. Anak itu adalah all the fullness of the Godhead karena dia terima semua itu dari Bapanya, karena dia adalah anaknya. Sementara ajaran Trinitas bahwa ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki all the fullness of the Godhead itu. Equal. Sehingga mereka itu equal. Dalam segala hal equal karena memiliki hal yang sama. Sementara ajaran yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Miss White adalah Bapa lah God itu, dan Bapa lah all the fullness of the Godhead. Dan anak itu all the fullness of the Godhead karena dia anaknya. Jadi Bapa duluan ada daripada anak. Sementara di ajaran Trinitas, nggak ada yang duluan ada, karena semuanya ada pada waktu yang bersamaan, dan nggak pernah salah satunya nggak ada. Tapi kalau anak adanya setelah Bapanya. Itu sebabnya anak bukan peranan. Anak adalah kenyataan, bukan peranan. Dan inilah yang Miss White mau ajarkan mengenai apa yang kita percaya, untuk membuktikan atau untuk menunjukkan bahwa ajaran yang mulai beredar di Battle Creek ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran Tuhan. Dan harus dihadapi dengan segera, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kellogg dalam bukunya The Living Temple. Dan kata image ini di Ibrani 1:3 adalah karakter, exact copy atau figure, an exact copy. Artinya Tuhan Yesus adalah exact copy daripada Bapa punya substance, Bapa punya nature. Bedanya anak bukan Bapa, tetapi substance dan nature-nya sama. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa dibilang God karena nature-nya God, karena substance-nya God. Tapi dia nggak bisa dibilang God sebagaimana Bapa itu God. Dia dibilang God karena dia punya substance dengan nature, dia terima dari Bapanya. Sama dengan Hawa. Hawa bisa dibilang Adam karena substance dengan nature Adam dia miliki. Tapi Hawa bukan Adam. Tuhan Yesus pun bisa dibilang God karena substance dengan nature-nya. Tapi Tuhan Yesus anak Bapa, bukan Bapanya. Dan Bapanya adalah God. Person-nya dan substance-nya Bapa, semuanya Bapa God. Tuhan Yesus punya substance God, nature-nya God. Tapi dia bukan Bapanya. Karena Bapanya adalah the only true God. Itu sebabnya di John 17:3, the only true God adalah Bapa. Walaupun di John 1:1, Tuhan Yesus dibilang God karena nature-nya, karena substance-nya. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan God, Bapa bilang kepada siapa? Dia bilang kepada anaknya. Di early writings, Bapa bilang kepada anaknya, mari kami menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Artinya di Kejadian 1:26, Bapa bilang kepada anaknya, mari kami. Kenapa kami? Karena mereka berdua punya karakter, substance, dia punya image, sama kan? Exact copy. Sehingga Adam dan Hawa punya image
memantulkan Bapa dan Anak. Dan Bapa dan Anak itu cuma dua oknum. Dan Adam dan Hawa pun cuma dua oknum. Itu namanya exact copy, figure daripada Adam dan Hawa punya image sama dengan Bapa dan Anak punya image. Sebagaimana Anak punya substance dengan nature sama dengan Bapanya karena dia keluar dari Bapanya, Hawa pun sama dengan Adam karena dia punya substance dengan dia punya nature, sama dengan Adam karena dia punya tubuh keluar dari Adam punya tubuh dengan diambil tulang rusuknya Adam. Boleh dikatakan DNA-nya daripada Hawa sama dengan Adam karena tulang rusuknya Adam adalah tulang rusuknya Hawa. Makanya hanya Tuhan Yesuslah yang bisa declare Bapanya. Karena Tuhan Yesus adalah express image daripada Bapa punya person, Bapa punya substance. Nah, kata figure ini yang kita lihat di Kejadian 1:26, 6:754 namanya selem atau representative figure. Dan kata figure ini kita lihat lagi di kutipan Review and Herald, dia bilang, what a beautiful and expressive figure. Dan kata lain figure adalah type. Type adalah simbol. Type itu kita tahu ada kata typewriter, mesin ketik. Type atau printed characters. Di kamus bilang bahwa type itulah karakter yang di print. Kalau kita tindis huruf T di kertas muncul huruf T dan itu adalah type daripada huruf T di mesin tik itu. Persis exact copy kan. Typewritten characters atau huruf yang diketik itu adalah exact representation daripada the letterhead. Jadi huruf T di mesin ketik itu adalah dia punya asli, lalu yang diketik di kertas itu adalah dia punya representation yang persis daripada huruf di mesin ketik. Jadi Bapa dan Anak kembar sama dalam hal itu. Bedanya Bapa bukan Anak, sebagaimana tulisan atau yang kita lihat di kertas itu bukan yang di mesin tik atau bukan di mesin ketik. Itu namanya exact representation, walaupun yang di mesin ketik itu bukan yang di kertas. Oleh sebab itu Anak adalah exact representation daripada Bapa atau express image, namun Anak bukan Bapa. Lalu Miss White lanjut lagi mengenai Roh Kudus. Jadi kita sudah lihat apa yang kita percaya. Bapa adalah God, all the fullness of the Godhead. Anak, all the fullness of the Godhead, karena Anak adalah anaknya Bapa. Dia adalah express image daripada Bapanya, walaupun Anak bukan Bapa. Hingga Anak bisa dibilang God, tapi nggak bisa dibilang God sebagaimana Bapa God. Sekarang Miss White jelaskan tentang Roh Kudus. The Spirit in all the fullness of the Godhead. Kalau tadi kita lihat, Bapa is all the fullness of the Godhead. Anak is all the fullness of Godhead. All the fullness of the Godhead itulah yang dimaksudkan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah kuasa ilahinya Bapa yang dimiliki Anak juga, dan itulah yang kalau dikirim ke dunia, itulah yang dikirim, bukan oknum ketiga. Karena kalau oknum ketiga, dia akan bilang the Spirit is all the fullness of the Godhead. Sementara misalnya bilang the Spirit in all the fullness of the Godhead, bukan is all the fullness of the Godhead. Jadi kita mau bandingkan dengan apa yang dibilang oleh Boardman tadi. Boardman bilang, Father is all the fullness of the Godhead, Son is all the fullness of the Godhead, Spirit is all the fullness of the Godhead. Ini semua adalah persons. Lalu kita mau bandingkan dengan apa yang ditulis Miss White. Kita lihat, Father is all the fullness of the Godhead, the Son is all the fullness of the Godhead. Lalu apa yang dibilang mengenai Roh Kudus? Roh Kudus bukan is all the fullness of the Godhead, tapi in all the fullness of the Godhead. Artinya Roh Kudus itu waktu dikirim sepenuh yang dimiliki Bapa dan Anak. Bukan Roh Kudus itu adalah all the fullness of the Godhead, tapi Roh Kudus itu adalah yang dimiliki Bapa dan Anak dengan penuh. Itu yang dikirim. Itulah Roh Kudus. Bukan being ketiga, bukan oknum ketiga, tetapi kuasa ilahi Anak Bapa lah yang dikirim itu. The Spirit in all the fullness of the Godhead. Jadi Miss White membedakan apa yang kita percaya, dan dengan dia membedakan, dia sedang menghadapi ajaran-ajaran yang sudah mulai merembet ke Battle Creek untuk membedakan apa yang diajarkan dan sedang diajarkan di Battle Creek dengan apa yang kita percaya. Dia sedang menghadapinya, dan dengan segera dia menghadapinya dengan mengajarkan atau mengungkapkan, mengklarifikasi apa yang kita percaya.
Jadi ini adalah contoh daripada apa yang Miss White ajarkan. Bapa is all the fullness of the Godhead. Anak is all the fullness of the Godhead karena anaknya Bapa. Spirit adalah yang all the fullness of the Godhead dan anak punya tanpa oknum Bapa dan anaknya, kuasanya. Jadi yang dikirim itu adalah yang dimiliki Bapa di dalam anak, itu yang dikirim, bukan oknum ketiga. Itulah Roh Kudus. Setelah itu Miss White lanjut. Dia bilang, inilah contoh dari apa yang saya bilang tadi. Inilah contoh daripada the Father is all the fullness of the Godhead, the Son is all the fullness of the Godhead, the Spirit in all the fullness of the Godhead. Inilah tiganya. Inilah tiga living personalities of the Heavenly Trio. Jadi Heavenly Trio-nya itu adalah the Father is all the fullness of the Godhead, the Son is all the fullness of the Godhead, the Spirit in all the fullness of the Godhead. Itu tiganya. Itu adalah tiganya. Nah, kita lihat ini dari dia punya original handwritten manuscript. Jadi tulisan aslinya, tulisan tangannya yang asli, yang kita dapati, yang dia tulis adalah, here are the living three personalities of the Heavenly Trio. Nah, kita bisa lihat bahwa waktu Miss White tulis, dia menambahkan dan tambahan ini berubah satu kata. Awalnya dia tulis, here are living three persons of the Heavenly Trio. Tetapi kita tahu kalau kata persons itu, John Harvey Kellogg kita tahu, dia salah mengerti. Dia bilang kenapa pakai kata person, lalu artinya bukan persons. Itu pengertian John Harvey Kellogg. Sister White uses the pronoun he and has said in as many words that the Holy Ghost is the third person of the Godhead. How the Holy Ghost can be the third person and not be a person at all is difficult for me to see. Jadi waktu Miss White tulis, dia tulis three persons, lalu dia ganti persons menjadi personalities, dan setelah itu atau sebelum itu dia tulis kata the antara are dengan living, sehingga bacanya here are the living three personalities of the Heavenly Trio. Dan ini katanya inilah tiga trio itu. Inilah trio surgawi. Dan trio surgawi adalah tiga personalities. Dan kita tahu Roh Kudus itu bukan being, bukan oknum. Karena itulah kuasa yang dimiliki Bapa dan Anak, kuasa ilahinya mereka. Dan Roh Kudus bisa dibilang personalities. Kalau dibilang person pun boleh, dengan catatan mengerti maksud Miss White menggunakan persons. Tapi Miss White menggantikan kata persons supaya orang jangan salah mengerti dengan kata personalities, agar orang tidak salah mengerti apa yang dia maksudkan. Jadi here adalah apa yang dia baru bilang sebelumnya mengenai the Father, the Son, dengan the Spirit. Dan Bapa tidak seperti invisible light, dew and vapor, Anak light embodied, dew gather, light and cloud, Spirit light shed abroad, dew fallen dengan rain fallen. Enggak. God tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jadi kalau kita lihat dia punya original handwritten manuscript, yang kita lihat itu dan dibandingkan dengan apa yang ditulis evangelism, berbeda. Mari kita lihat apa yang ditulis di evangelism. Di buku evangelism dia bilang, there are ada three living persons of the Heavenly Trio. Sementara Miss White bilang, here are the living three personalities of the Heavenly Trio. Miss White punya tulisan itu, the original handwritten manuscript, tidak digunakan waktu menulis buku evangelism. Sehingga orang yang membaca evangelism mengambil kesimpulan bahwa seakan-akan ada tiga oknum dalam trio surgawi. Padahal kalau kita lihat tulisan aslinya, kita nggak akan dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang masuk ke Battle Creek yang harus dia hadapi itu, yang nggak boleh dipercaya, pendapat-pendapatnya yang adalah advanced scientific ideas, kita nggak perlu bingung. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang Miss White tulis, kita hanya baca apa yang ditulis oleh evangelism, dan evangelism itu, buku itu ditulis oleh Leroy Fromm. Dia sangat menentang apa yang Miss White ajarkan. Dan yang ditulis itu nggak sesuai dengan apa yang Miss White tulis di dia punya original handwritten manuscript. Jadi Miss White bilang ada dua persons of the Godhead, Bapa dan Anak. Namun ada three personalities of the Heavenly Trio. Kita tahu personality of the Heavenly Trio itu, yang ketiga itu, daripada the third person of the Godhead, bebas dari personality humanity of Christ. Sudah belajar itu kan?
sehingga dia punya personality beda dari anak. Karena anak sekarang memiliki the human nature dan mempertahankannya untuk selama-lamanya. Sementara Roh Kudus itu tidak terikat dan bebas daripada personality humanity-nya Kristus, sehingga personality-nya ada Bapa punya, Anak punya yang ada human nature-nya, dan Roh Kudus personality-nya beda dari Bapa dan Anak karena tidak memiliki personality humanity-nya Kristus. Itu sebabnya ada 3 personalities walaupun hanya ada 2 persons of the Godhead. Kalau kita mengerti apa yang Miss White maksudkan dan tulis, kita nggak akan bingung. Apalagi tulisan Miss White ini, dia tulis Heavenly Trio ini untuk membantah dan membuktikan bahwa yang kita percaya beda dengan apa yang diajarkan oleh Kellogg mengenai ajaran Trinitasnya. Tapi sangat disayangkan, banyak orang sekarang percaya ajaran yang sebenarnya Miss White harus hadapi sebagai satu kesalahan. Kita baca di kutipan Pastoral Ministry ini, dikatakan, they have one God, satu God. Yaitu kita tahu Bapa, 1 Korintus 8:6. One Savior, Savior itu Jesus Christ. Satu God, Bapa, satu Savior, Jesus Christ anaknya, dan satu Spirit. Jadi ada 3 kan? Ada 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini 3-nya. 3. Trionya. Ada trio. God, Savior, Spirit. Ini Heavenly Trionya. Ini the 3 personalities of the Heavenly Trio. Tetapi yang nomor 3 ini adalah the Spirit of Christ. Bukan God the Spirit. Jadi Heavenly Trio adalah God the Father, Jesus Christ the Son of God, dan the Spirit of Christ. Ini Heavenly Trio. Heavenly Trio bukan God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Bukan. God adalah person, memiliki personality. Savior, Juru Selamat, Tuhan Yesus, person, memiliki personality. The Spirit of Christ bukan person, sebagaimana Bapa dan Anak adalah person, tetapi memiliki personality-nya Christ tanpa humanity of Christ dan tidak terikat dari the humanity of Christ punya personality. Itulah the Heavenly Trio-nya yang diajarkan oleh Miss White. Di manuskrip 24 dikatakan Kristus represent Bapanya bukan sebagai essence, itu seperti angin yang memenuhi nature, tetapi sebagai God yang memiliki personality. Dan personality ini adalah individuality, terpisah. Dia adalah distinct existence, artinya keberadaannya beda dengan yang lain, atau kata person. Jadi waktu Miss White menggunakan kata personality, harus kita artikan dengan konteks apa yang dia tulis, karena kata personality dengan person itu sangat mirip. Dan kalau kita nggak lihat konteksnya, kita akan artikan arti kata yang digunakan untuk mencocokkan apa yang saya sudah bentuk dalam ide saya mengenai ajaran Trinitas. Jadi kalau saya lihatnya dari sudut pandangan Trinitas, tulisan Miss White itu akan cocok dengan Trinitas, walaupun bukan itu yang dia maksudkan. Jadi essence itu sama dengan bau harum yang nggak kelihatan, tapi kecium baunya yang mengisi seluruh ruangan itu. Jadi Miss White bilang bahwa Tuhan Yesus tidak represent Bapanya seperti essence yang seperti bau harum yang mengisi seluruh alam semesta. Bukan, karena God itu adalah oknum, ada person, dia adalah person dan memiliki personality. Bukan seperti angin yang mengisi atau udara yang mengisi segala-galanya. Bapa bukan seperti itu. Di manuskrip 124 kita lihat John 17 mengatakan bahwa ada personality-nya God dan ada personality-nya Kristus, dan hubungan mereka antara Bapa dan Anak. Dan hubungan mereka, personality Bapa dan Anak adalah apa? Satu Bapa, satu Anak. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus adalah person, Bapa pun person. Masing-masing memiliki personality. Lalu dikatakan, Tuhan Yesus bilang di John 17, glorify thy son, muliakanlah anakmu. Di sini kita lihat personality dan individuality daripada anak dan Bapa. Karena anak bilang Bapa, dan yang sedang ngomong adalah anakmu. Ada 2 personalities, Bapa dan Anak. Sementara Roh Kudus adalah Kristus punya roh. Dia pun memiliki personality, tapi beda dari Kristus punya personality dalam human nature-nya, karena Roh Kudus itu tidak memiliki personality daripada humanity-nya. Walaupun itu Kristus punya personality, tapi beda karena tanpa unsur kemanusiaannya. Dan personality hubungan Bapa dan Anak adalah, kita lihat di Council for the Church, Bapa atau God adalah Bapanya Kristus.
Kristus adalah anaknya God. Ini bukan peranan. Karena di ajaran doktrin Trinitas yang diajarkan adalah anak berperan sebagai anak, tapi bukan anak. Dan Bapa hanya berperan sebagai Bapa, karena dia bukan Bapa daripada anaknya yang bukan anaknya. Jadi kita kembali lagi, ada satu God, Bapa, ada satu Savior, Jesus Christ, dan ada satu Spirit. Spirit itu adalah Spiritnya Kristus, bukan oknum ketiga, sesuai dengan yang diajarkan doktrin Trinitas. Jadi kita lihat, ada satu God, the Father, the first person of the Godhead. Ada satu Savior, anaknya Bapa, the second person of the Godhead, dan dia mempertahankan nature kemanusiaannya untuk selama-lamanya. Ada one Spirit, satu Spirit, Spirit daripada anaknya God, the third person of the Godhead. Bedanya, dia punya personality of humanity tidak ada, dan dia bisa berfungsi independent, terpisah daripada Kristus punya personality of humanity. Inilah ketiga-tiganya yang dibilang the heavenly trio, di mana yang diajarkan doktrin Trinitas adalah tiga-tiganya is all the fullness of the Godhead. Bapa memiliki God di dalamnya, Son memiliki God di dalamnya, Roh Kudus memiliki God di dalamnya. Sementara Bapa adalah God, Tuhan Yesus adalah anaknya God, Roh Kudus adalah Roh Kudusnya anak, yang adalah Roh Kudusnya anak dan Bapa. Ini yang diajarkan oleh Miss White. Kita lihat di 14 MR, cumbered with humanity, karena dibebani atau dibatasi dengan kemanusiaannya, Kristus nggak bisa berada di segala tempat pada waktu yang bersamaan atau secara person kemanusiaannya. Itu sebabnya dia harus mengirim Roh Kudus untuk menjadi penggantinya di bumi. Roh Kudus adalah dirinya sendiri, tapi bebas dari unsur personality kemanusiaannya. Dia mewakili dirinya sendiri untuk berada di segala tempat melalui Roh Kudusnya yang omnipresent atau yang maha hadir. Artinya Tuhan Yesus punya omnipresent adalah dia punya Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu bisa berada di mana saja, sementara person, oknum Tuhan Yesus yang sudah terikat dengan kemanusiaan untuk selama-lamanya berada di surga di samping Bapanya. Mari kita lihat apa yang diajarkan Gereja Katolik. Kita bisa lihat ini di Athanasian Creed. Dikatakan barang siapa yang mau diselamatkan, dia harus memegang iman atau ajaran Katolik. Yang kalau kamu tidak mau percaya ajaran ini, atau kamu ragukan ajaran ini, kamu akan binasa untuk selama-lamanya. Dan inilah ajaran iman Katolik. Kita menyembah satu God di dalam Trinitas, atau kita sembah satu God di dalam tiga. Tapi Trinitas ini, tiga ini satu. Dan dia bilang ini, dan kita tidak membingungkan personsnya, artinya kita nggak percaya modalism. Lalu dia bilang, nor dividing the essence. Dan kita pun nggak membagi tiga satu God itu menjadi partialism. Yang kita percaya adalah ada satu person Bapa, ada satu person Anak, ada satu person Holy Ghost. Dan tiga-tiganya adalah God. Godhead of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Semua itu satu, equal, majesty, co-eternal. Artinya semua ini adalah God karena semua ini equal, memiliki God yang sama. Artinya one God in three persons. Ada satu God yang dimiliki oleh tiga persons yang berbeda personsnya, tapi God-nya sama. Itu yang membuat mereka satu. Satu God-nya, tapi beda tiga personsnya. One God, yet three distinct persons. Di ajaran Katolik ialah one God, yet three distinct persons, terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka nggak percaya partialism atau modalism. Tadinya ada satu God, dan God ini berada di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu karena memiliki essence God-nya. Dan semuanya co-eternal. Yang saya mau ulang adalah one God, yet three distinct persons. Itu ajaran Trinitas. Dan itu artinya nggak percaya modalism atau partialism. Nah, berikut ini kita mau lihat ajaran yang diakui Gereja Protestan yang diungkapkan sebagai satu pengungkapan di Augsburg, Germany, dan namanya adalah The Augsburg Confession. Pengakuan Gereja Protestan akan apa yang mereka yakini dari doktrin Trinitas ini. Bahkan kita punya gereja-gereja setuju sama-sama dengan decree yang dibuat di Nicaea mengenai persatuan daripada essence God ini
dan mengenai 3 persons ini. Ini semua benar dan kita percaya tanpa ragu. Ingat tadi dikatakan kalau kamu ragu, kamu akan hilang selama-lamanya. Yang mana yang kita percaya ada satu divine essence, ada essence, ada entity, ada kehadiran keberadaan God itu tanpa tubuh, tanpa parts. Dan dia kuasanya akal, wisdom, goodness, dan maker dan preserver of all things, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi ada satu God, di mana God ini nggak kelihatan. Namun ada 3 persons. Dan 3 persons ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana mereka semua memiliki divine essence dan power yang sama. Mereka semua memiliki God yang tidak kelihatan itu. Dan mereka ini co-eternal. Artinya mereka ajarkan ada satu God, namun ada 3 persons. Sama dengan Katolik kan? One God, yet 3 distinct persons. Sama dengan yang diajarkan Catholic faith. Dan kata persons, jadi mereka klarifikasi. Kata persons mereka gunakan sebagaimana the Catholic Fathers. Artinya mereka gunakan kata persons bagaimana yang diajarkan gereja Katolik oleh the Fathers yang establish doktrin Katolik. Jadi sebagaimana gereja Katolik gunakan kata person, kita pun menggunakannya sebagaimana yang digunakan gereja Katolik. Artinya mereka nggak percaya modalism atau kualitas, mereka nggak percaya partialism atau part, tetapi yang mereka percaya adalah masing-masing person itu subsist of itself, artinya independent, distinct, bukan bagian daripada, bukan mode pengungkapan, tapi masing-masing subsist adalah keberadaannya masing-masing. Artinya mereka pun percaya satu God, namun 3 distinct persons. Jadi ada satu God, divine essence dan power, yet ada 3 distinct persons yang berbeda. Father, Son, dengan Holy Spirit. Semua memiliki the same divine essence and power atau memiliki God itu. The Father bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Father. Ini adalah ajaran Trinitas. Dan ini bukan modalism, bukan partialism. Mereka semua eternal. Jadi yang diajarkan gereja Katolik diterima dan diajarkan oleh Protestants. Nah sekarang mari lihat fundamental beliefs nomor 2 daripada Adventist Church. Apa yang Adventist percaya mengenai Trinitas? Ada satu God, one God. Namun ada 3 persons, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persatuan daripada 3 co-eternal persons. Bukankah bahasanya sama? Jadi Adventist ada satu God, yet ada 3 distinct persons. Itu ajaran Trinitas. Water is an interesting substance. It can cascade down thundering waterfalls, filling lakes and rivers that flow into the mighty sea. It can be frozen solid, turning into ice that covers the poles of the earth. And it can rise as a vapor, icy cold or steaming hot. 3 forms, liquid, solid, and vapor. And yet all are one substance, water. Perhaps God is a bit like that. We can't specifically indicate everything about God, absolutely sure, but perhaps He is a bit like this. One God, yet 3 distinct persons with unique characteristics and roles, all working together to save as many as possible for eternity. Apakah itu sesuai dengan Augsburg Confession? Augsburg Confession bilang one God, namun ada 3 distinct persons, Trinitas. Dan mereka percaya dan terima ajaran Katolik, yaitu one God, namun ada 3 distinct persons. Jadi yang Miss White harus hadapi ialah ajaran yang mengajarkan bahwa ada satu God, namun ada 3 persons, bukan persons digunakan sebagai modalism, bukan digunakan sebagai partialism, tetapi 3 distinct persons. Inilah yang diajarkan oleh Gereja ACI Advent hari ke-7. Bagaimana yang diakui di Augsburg Confession oleh gereja-gereja Protestan, dan itu pun sesuai dengan the Catholic faith. One God, yet 3 distinct persons. Dan ajaran inilah yang diinstruksikan kepada Miss White untuk dihadapi, dan kalau amaran Tuhan mengenai ajaran ini yang adalah namanya deadly heresies, kalau amarannya tidak dihiraukan oleh orang-orang yang memiliki satu privilege untuk menerima amaran ini melalui tulisan Roh Nubuat, mereka akan menerima ajaran ini di saat deadly heresies ini sudah mencapai omeganya.
inilah yang Miss White harus hadapi. Waktu dia bilang The Heavenly Trio, dia nggak ajarkan Trinitas. Dia ajarkan ajaran surgawi yang diinspirasikan melalui dia untuk gereja Tuhan, khususnya kita di akhir zaman. Meet it firmly and without delay adalah instruksi yang diberikan kepada Miss White untuk mengkonfrontasi ajaran ini. Sangat disayangkan tulisan-tulisan Miss White yang dia tulis untuk menghadapi dan membuktikan salah di akhir zaman digunakan untuk membuktikan bahwa dia percaya ajaran Trinitas. Semoga kita tidak mengulang sejarah mereka di Battle Creek di akhir zaman ini, karena kita sudah sampai di omeganya. Semoga kebenaran ini benar-benar bisa membuat kita melihat bahwa ajaran yang gereja Tuhan miliki beda dengan yang mengaku gereja Tuhan, karena yang diajarkan adalah ajaran yang harus dihadapi sebagai deadly heresies. Semoga Tuhanlah yang dimuliakan dalam segala hal kehidupan kita. To God be the glory.